Amma ma akhbaro bihi min umurid dunya. Adapun satu perkara-perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang urusan dunia bi ghairi wahyin. Ya, ini kan ada urusan dunia yang dengan wahyu, ada urusan dunia yang tanpa adanya dapat wahyu terlebih dahulu. Ini dijelaskan bi ghairi wahyin, tanpa didahului wahyu. Fakana yajuzu alaihil khota'u fihi. Maka boleh-boleh saja Rasulullah itu bisa salah. Nah, ini perlu dicatat. Bi ghairi wahyin min umurid dunya. Laisa min umurid din. Paham? Tidak tentang urusan agama, tetapi urusan dunia yang tanpa wahyu. Nah, itu hanya itu toh. Contohnya apa? Contohnya adalah yang paling sering kita dengar adalah ada seorang petani kurma, ya, petani kurma minta pendapat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana cara supaya kurma-kurma ini bisa panen dengan banyak dan lain sebagainya. Intinya gitu. Pokoknya tandur, panen, terus untung agamane ngono. Nah, jawab Rasulullah? Biarkan saja. Biarkan saja dia bertumbuh, nanti dia akan berbuah lalu panen. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi buah, malah rugi. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya ya Rasulullah, kurma saya kok malah enggak berbuah. Akhirnya Rasulullah menjawab, urusanmu tentang duniamu, maka engkaulah yang lebih mengetahui daripada aku. Jawab Rasulullah begitu. Jadi begitu ya. Jadi urusan dunia ya dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah, mau nyari duit ya monggo, mau usaha ya monggo, terserah. Intinya kalau berdagang ini aturannya. Itu kan urusan agama kan. Nah, tapi urusan tani ya, kalau tani kan nanti kan kalau tani ada zakatnya ini. Nah, itu ya Rasulullah menjelaskan. Tapi kalau cara buah kurma supaya buahnya banyak, ya itu urusan kita, bukan urusan Rasulullah. Paham maksudnya ya? Contoh misalnya mau nandur pisang, supaya pisangnya ijek cilik tapi wae wis tukul. Kan sekarang kan banyak kan di kayak buah pepaya yang kecil-kecil sudah berbuah. Itu kan banyak seperti itu. Nah, itu kita disuruh untuk mencari ilmu kita sendiri. Ya, Rasulullah tidak memberitahu. Karena tidak dengan wahyuan, tidak dikasih wahyu. Jadi ini. Famin dalika, oleh karena itu, dari hal itu semua, ai fami mayajibul iman, ya, yaitu kita wajib beriman, watas dikubihi, dan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jazman, dengan jazm, dengan kuat, tidak boleh diragukan sedikit pun, mimma akhbaro bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah fil mustaqbal, contohnya adalah adabul qabri. Nah, ini kita mulai masuk satu persatu. Bahwa manusia ya nggak apa-apa dibaca terjemah, nggak apa-apa, lebih karena ngaji itu yang dicari adalah pemahaman. Ya. Sedangkan kalau ilmu alat itu kan cara untuk supaya memahami. Tetapi memahami ilmu itu harus dengan mulutnya para ulama, bukan dengan membaca sendiri. Ketika kita sudah bisa nahu sorob lalu kita baca kitab sendiri, nah itu bermasalah dia nanti. Karena nanti ketika dia membaca kitab tanpa digurukan, maka dia akan memahami sesuai pendapatnya sendiri. Paham ya? Jadi gitu. Nah, boleh dibaca, kalau nggak paham ditanyakan.
Adzabul qabri birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Jadi azab kubur itu ya dengan ruh dan jasad. Adzabul qabri birruhi wal jasad. Jadi ini kalau ada orang yang saben malam Jumat, nah wong wis diadab kok saben malam Jumat mulai ngomong kepiye. Wong ruhnya dijotosi malaikat, di azab malaikat, di apa? Diuyak-uyak malaikat. Birruhi wal jasad. Ka'ardinar, jadi seperti sifatnya neraka. Jadi neraka nanti besok di neraka di alam akhirat. Jadi ketika orang sudah ini gambarkan ya. Ketika orang sudah mati semua, sudah kiamat, ya. Sudah kiamat semuanya sudah hancur, maka bumi ini diganti. Bumi ini hancur, dihancurkan, kemudian diganti menjadi bumi datar. Tidak ada namanya lembah, tidak ada namanya gunung. Datar roto, nggak ada. Kalau sekarang kan datar tetapi masih ada lembah, ada gunung kan gitu. Kalau nanti habis kiamat, datar semuanya. Tapi warnanya perak. Tanahnya perak. Dan manusia nanti akan dibangunkan. Ya, dibangkitkan. Nanti kita bahas itu. Ini kita sudah mulai ini. Nah, ini ada. Tapi kita singkat-singkatnya saja. Ini gambaran umum dulu. Nanti kita tafsilnya secara terperinci ya. Jadi ketika manusia sudah kiamat, dibangkitkan dengan hujan. Hujannya itu hujan air mani. Makanya walaupun dia dibakar ya sampai hancur, sampai jadi debu misalnya, maka ada satu tulang yang walaupun bentuknya kecil itu nanti akan tumbuh manusia itu. Nah, tulang ekor. Ada yang mengatakan tulang ekor, ada yang mengatakan tulang tumpu pada ini tulang punggung. Nah, jadi pendapatnya. Tapi intinya di situ. Jadi ketika yang utuh ya langsung jadi, yang hancur ya nanti akan bersatu kembali jadi manusia. Ya manusia seperti kita sekarang ini. Bukan jadi-jadian, bukan. Jadi manusia seperti kita sekarang ini wujud. Seperti yang ada di dunia sekarang. Paham maksudnya? Jadi gitu. Lalu dikumpulkan, digiring. Setelah mereka hidup semua, dikumpulkan ke mahsyar. Di mahsyar itu dikatakan bahwa mahsyar itu ada di daerah Syam, Yaman, Lebanon, dan sebagainya. Pokoknya daerah Syam, Ardi Syam. Jadi itu dikumpulkan semua seluruh manusia di bumi, seluruhnya dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan. Di situ nanti orang yang jalan ya dekat mataharinya di atas kita, ada yang tidak. Paham maksudnya? Lalu bagaimana? Apakah mataharinya banyak? Wallahu a'lam. Intinya ada yang matahari tepat di atas kepalanya. Ada yang terbalik jalannya. Ada yang keringetan sampai keringetnya itu buat berenang bisa. Intinya semua orang tidak ngurus orang lain. Ngurus awake dhewe susah. Ngurus awake dhewe susah. Nah, itu yang orang yang punya banyak dosa. Kalau orang yang beriman yang tidak banyak dosa ya dia akan berjubah ya, kemudian berkendaraan. Ya, berkendaraan seperti berkuda dan lain sebagainya. Intinya berkendaraan. Ya pakai imamah juga, pakai baju dan seterusnya. Nah, mereka siapa? Ya para nabi, orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Seperti itu. Setelah dikumpulkan, maka dihisab. Ya, dihisab, ditimbang. Ya, setelah ditimbang kemudian
melewati siratal mustaqim. Nah, jadi prosesnya nanti ini kan keterangan di sini kan loncat-loncat. Ini tak urutkan ya. Ini cerita urutkan tuh. Jadi setelah proses dihisab, ditimbang, nah ketika ditimbang itu ada yang menerima amalan di tangan kanan, ada yang menerima amalan di tangan kiri, ada yang menerima di punggung. Nah, orang yang menerima di tangan kanan berarti dia orang bejo. Bejo itu ya orang beriman, pokoknya bejo lah. Alamat masuk surga. Alamat orang yang di kiri orang susah, orang bejo. Susah sama. Apalagi yang di belakang. Ini di situ. Setelah ditimbang, Siratal mustaqim itu sebenarnya bukan satu jembatan yang kecil, bukan, tapi lebar sekali tetapi licin. Banget licinnya itu digambarkan para ulama seperti pisau yang ketika dikasih rambut itu terbelah menjadi dua. Itu banget licinnya. Itu penggambaran para ulama begitu. Sebenarnya lebar, tetapi licin. Ya, jadi itu. Jadi faktanya itu lebar, tapi licin. Tapi tidak berlaku bagi para nabi, wali, dan seterusnya. Mereka ya ketika di dunia itu ya seperti yang kita tahu, korban, maka dia akan berkendara. Paham maksudnya? Ketika dia orang-orang biasa kok licin, maka dia amalnya itu lebih banyak amal perbuatan jelek misalnya, maka di tengah perjalanan dia akan jatuh ke neraka. Nah, kalau dia sudah melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka di situ ada telaga surga, telaga apa sini? Pokoknya telaga lah, air minum sebelum masuk surga. Nah, semua yang bisa melewati Siratal Mustaqim itu nanti dikumpulkan di telaga itu, kemudian ada yang disuruh minum, dikasih minum oleh Nabi Muhammad. Dan ketika sudah minum itu, air itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu belum masuk surga loh. Tidak pernah haus selama-lamanya. Padahal itu belum masuk surga. Ya. Berarti apa nanti di surga? Di surga itu hanya menikmati. Karena dia tidak haus. Hausnya itu sebelum dia minum telaga tadi. Paham ya? Nah, setelah dia minum itu tidak akan pernah haus selama-lamanya karena dia hidup di situ selamanya. Ketika hidup di situ, di surga, ya seperti kita jasad sekarang ini. Ya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada ruhnya juga. Paham? Di neraka juga begitu. Orang jatuh di neraka, itu juga ada dagingnya, ada tulangnya, ada ruhnya juga. Tetapi apa? Di surga dan di neraka, itu berbeda-beda. Yang di neraka, badannya itu diperbesar. Diperbesar, supaya apa? Malaikat itu kalau semakin menghukum orang-orang di neraka, itu semakin nikmat. Itu kan gini toh, semua makhluk Allah ya selain di surga itu mendapatkan nikmat. Nah, malaikat yang di neraka nikmatnya apa? Paham maksudnya? Nikmatnya malaikat yang menyiksa orang-orang di neraka itu ketika dia menyiksa orang, semakin menyiksa semakin nikmat. Itu nikmatnya yang didapat oleh malaikat. Sedangkan orang yang disiksa ya semakin disiksa semakin parah. Paham maksudnya? Jadi bedanya di situ. Nah, sedangkan di surga ketika sudah semuanya masuk ya, kemudian orang terakhir orang Islam yang terakhir dicabut dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga terakhir, maka ada namanya kematian. Kematian itu dipegang oleh malaikat, disembelih.
Nah, ketika disembelih kematian itu kematian ya. Jadi kalau di dunia kan ada kematian, setiap orang bisa mati. Kalau di akhirat nanti setelah orang Islam dari neraka dimasukkan ke dalam surga, terakhir satu orang yang terakhir, tersisa satu orang terakhir, malaikat ini yang bertugas menyembelih kematian, itu akan menyembelih kematian dengan dipersaksikan orang yang di neraka dan orang yang di surga. Malaikat ini berkata, wahai orang yang ada di neraka, wahai orang yang ada di surga, setelah ini saya menyembelih kematian ini, maka tidak akan ada lagi namanya kematian. Paham maksudnya? Berarti apa? Kalau sudah disembelih tidak ada namanya kematian, maka orang yang di neraka hidup selama-lamanya di neraka, disiksa dan sebagainya. Orang yang di surga juga dikasih nikmat selama-lamanya. Paham? Nah, di situ jadi. Nah, ketika itu nanti ada percakapan. Nah, orang yang di surga bisa melihat orang yang di neraka, orang yang di neraka bisa melihat yang di surga. Nah, orang yang di neraka ini minta minum kepada yang di surga, tetapi orang yang di surga mengatakan seluruh apa yang ada di surga diharamkan untukmu. Nah, diharamkan itu ya tidak boleh. Nah, setelah itu ditutup, sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, yang di neraka ya wes ra iso weruh. Oh, sing surga ra iso weruh, sing nang surga ya ora ngono. Ora iso weruh ning neraka. Wes. Jadi pada akhirnya yang di neraka itu orang kafir seluruhnya, yang di surga orang muslim seluruhnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Paham?